Saya ditugaskan oleh panitia untuk memoderatori sesi di hari Sabtu siang ini ya, Simposium 5, yang judulnya adalah Manajemen Dislipidemia pada Pasien dengan Sindrom Metabolik. Pembicara pertama itu adalah Dr. Budiman Darmowijoyo, SPPD KMD, yang akan bicara mengenai resiko residual kardiovaskular pada pasien sindrom metabolik. Saya persilakan kepada Dr. Budiman, waktunya adalah 20 menit. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Wisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada forum JAM ini. Izin share screen. Baik, terima kasih. Jadi saya diberi judul Risiko Residual Kardiovaskuler pada Pasien dengan Sindrom Metabolik. Jadi sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi yang terjadi bersamaan dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes pada seseorang. Oleh NCEP ATP3 itu dikatakan bahwa unsur-unsurnya adalah adanya penambahan lingkar pinggang, peningkatan tekanan darah, kemudian kolesterol HDL yang rendah, dan trigliserid tinggi, serta hiperglikemia. Jadi dianggap sindrom metabolik itu setidaknya ada 3 dari 5 sifat tadi. Dan biasanya ini akan menyebabkan suatu resistensi insulin. Nah, ini variabel daripada risiko sindrom metabolik ya. Jadi memang ada hipertensi, ada central metabolic syndrome, kemudian ada penurunan dari impaired glucose tolerance. Jadi memang ini saling berkait. Nah, kalau kita merujuk kepada NCEP ATP3 itu ada 3 faktor yang paling sedikit ya untuk mengatakan adanya suatu sindroma metabolik, yaitu adanya abdominal obesity di mana pada laki-laki lebih daripada 102 cm, pada wanita lebih dari 88 cm, kemudian adanya peningkatan trigliserida lebih dari 150 mg, kemudian adanya low HDL yaitu pada laki-laki di bawah 40, kemudian pada wanita di bawah 50, kemudian adanya tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 130/85, dan juga adanya peningkatan glukosa darah lebih daripada 110. Nah, jadi apapun definisi dari sindrom metabolik, akan terjadi peningkatan dari risiko daripada kardiovaskuler sampai 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat. Ini baik pada penelitian AIDS, EGIR, WHO maupun pada NCEP. Nah, demikian juga sindrom metabolik akan meningkatkan risiko dari peristiwa dan kematian akibat congenital cardiovascular heart disease. Di sini kelihatan bahwa semuanya meningkatkan kejadian CVD, kematian karena kardiovaskuler maupun kematian karena cardiovascular heart disease. Nah, sindrom metabolik adalah suatu prediktor kardiovaskuler yang lebih kuat daripada faktor risiko individu manapun. Di sini kelihatan bahwa adanya sindrom metabolik akan mengakibatkan RR yang lebih sampai 2,96, kemudian pada terhadap congenital heart disease, kemudian pada myocardial infarction juga 2,63, pada stroke 2,27. Nah, ini ada suatu penelitian di Jakarta ya, memang ini sudah lama ya. Ternyata bahwa pada laki-laki dan perempuan itu di Jakarta itu waktu itu memang sini udah lama, tahun 2006 terjadi pada laki-laki, ternyata ya hipertensinya ini 84,7%, hiperglikemia 50,9%, central obesity-nya 75,5%, HDL yang rendah 43,6, dan trigliserida yang tinggi sampai 83,4. Demikian juga pada wanita memang secara persentase juga cukup tinggi. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan sebagai risiko residual?
yaitu pada sebuah studi meta-analisis yang menyelidiki pasien diabetes yang diobati dengan statin, ternyata statin bisa menyebabkan penurunan sampai 21% dalam jumlah kejadian vaskuler utama untuk setiap penurunan 1 milimol daripada LDL. Nah, tetapi ternyata tetap ada risiko residual, yaitu 1 dari 7 pasien yang diobati dengan statin masih mengalami kejadian kardiovaskuler selama 5 tahun. Kemudian, banyak pasien dislipidemi diabetik masih mengalami komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler meskipun pengobatannya sudah optimal. Sehingga dikatakan bahwa risiko residual kardiovaskuler adalah risiko kejadian kardiovaskuler yang tetap ada pada pasien meskipun tujuan pengobatan untuk kolesterol LDL, tekanan darah, dan kontrol glikemik telah tercapai sesuai dengan standar. Nah, kita lihat dari gambar ini bahwa pada pasien yang diberikan atorvastatin 10 mg dan kemudian juga dibandingkan dengan atorvastatin yang 80 mg, ternyata masih terdapat risiko residual sebanyak 8,7%. Nah, itu tadi adalah penelitian di tahun sekitar 2008. Bagaimana kejadian di tahun 2020 seperti yang dilaporkan oleh DINSA. Jadi ternyata pada penelitian yang pada studi Fourier, di mana pada orang-orang yang dikasih PKS 9 inhibitor yang dilakukan penurunan LDL hingga rata-rata sampai 30 mg per desiliter, ternyata risiko absolutnya hanya berkurang sedikit, yaitu sekitar 1,5%, ya. Sedangkan kejadian kardiovaskulernya tetap tinggi, yaitu tetap 9,8%. Kemudian dari studi yang dilakukan oleh Odyssey, juga dia memakai alirocumab, ternyata pada penurunan LDL hingga mencapai 40 mg per desiliter, ternyata kejadian kematian karena kardiovaskuler, miokard infarct non fatal, stroke, dan angina yang tidak stabil masih terjadi 9,5% dibanding pada 11,1% pada kelompok yang placebo. Jadi memang masih terjadi suatu risiko residual pada kardiovaskuler, meskipun sudah kita kontrol LDL-nya. Nah, kita lihat bahwa banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi inflamasi, kemudian juga metabolik risiko, kemudian juga tromboembotik risiko, ternyata kalau kita berikan masih juga memberikan risiko kardiovaskuler. Di sini dikatakan bahkan dengan pemberian SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis juga masih terdapat residu kardiovaskuler risk. Nah, untuk manajemen risiko saat ini, LDL saat ini masih merupakan target pengobatan utama untuk manajemen dislipidemia. Jadi pasien yang diobati dengan pengobatan yang menargetkan LDL-C, misalnya statin, tetap masih memiliki risiko residual kardiovaskuler. Kita lihat bahwa non-HDL-C terdiri dari semua lipoprotein yang aterogenik yang mewakili semua kolesterol kecuali HDL. Jadi non-HDL-C diantaranya adalah low density lipoprotein kolesterol, very low density lipoprotein kolesterol, intermediate density lipoprotein, dan kilomikron. Nah, kita lihat di sini bahwa yang di atas adalah trigliserida, kemudian yang kolesterol akan terdiri daripada TRL particles, yaitu yang kilomikron, VLDL, dan IDL. Kemudian yang ApoB partikel ini dari kilomikron, VLDL, IDL, dan LDL. Kemudian yang ApoA adalah HDL. Jadi yang di sini adalah non-HDL. Kita lihat ternyata konsentrasi non-HDL kolesterol plasma berkorelasi sangat positif dengan konsentrasi
trigliserid dan LDL-C. Dan LDL-C ini bisa diperkirakan dengan ekuasi Friedewald, yaitu LDL kolesterol sama dengan trigliserida total kolesterol dikurangi HDL kolesterol dikurangi trigliserida dibagi 5 mg per desiliter. Tetapi estimasi ini membutuhkan pengukuran total kolesterol, trigliserida, dan HDL-C. Namun estimasi LDL-C menjadi kurang akurat bila kadar trigliserid meningkat, misalnya pada pasien diabetes. Oleh karena itu, non-HDL kolesterol itu dapat memberikan sebagai alat screening yang lebih akurat, terutama pada pasien dengan trigliserid yang lebih tinggi, karena hanya memerlukan pengukuran daripada total kolesterol dan HDL-C. Nah, bagaimana non-HDL-C dan risiko daripada kardiovaskuler? Meskipun risiko residual tetap ada, bahkan setelah penurunan LDL-C yang berhasil, non-HDL kolesterol tetap menjadi target pengobatan sekunder dalam pengobatan European Society of Cardiology saat ini. Dan terlepas dari bukti bahwa non-HDL-C dapat mempengaruhi prediksi risiko kardiovaskuler lebih baik daripada LDL-C. Jadi rekomendasi daripada ESC ini pada tahun 2019 adalah untuk evaluasi non-HDL-C kolesterol untuk penilaian risiko, terutama pada orang dengan kadar trigliserida yang tinggi, pada pasien yang dengan diabetes, obesitas, ataupun kadar LDL-C yang sangat rendah. Jadi beberapa penelitian telah melaporkan bukti adanya hubungan non-HDL-C dan risiko kardiovaskuler seperti yang tercantum pada slide berikut. Jadi ini yang dilaporkan oleh Nicholas G.A. di tahun 2019, di mana peran TG dalam risiko residual, yaitu dikatakan bahwa peningkatan kadar daripada trigliserida umumnya memang terjadi pada pasien diabetes, yaitu terjadi pada sekitar 50% dari semua pasien, dan hingga 60% dari mereka kadar LDL-C di bawah 100 mg per desiliter. Nah, pedoman dari ADA merekomendasikan terapi medis saat TG levelnya itu di atas 500 untuk pencegahan pankreatitis. Tetapi analisis post hoc dari uji klinis terkait penurunan LDL-C menunjukkan bahwa kadar TG terkait dengan CVD dan kematian dan independen daripada fraksi lipid lainnya. Studi genetik juga menunjukkan bahwa peran kausal daripada TG dalam pengembangan dan perkembangan CVD aterosklerotik. Dengan demikian, pengurangan risiko CVD lebih lanjut dengan agen yang menurunkan kadar TG dapat dicapai. Ada bukti bahwa peningkatan TG moderat, yaitu sekitar 200 sampai 499, dikaitkan dengan risiko CVD di antara pasien yang telah mencapai kontrol daripada LDL kolesterol. Nah, apakah high triglycerida itu aterogenik? High triglycerida adalah faktor risiko umum untuk penyakit kardiovaskuler, namun bukti kuat untuk hubungan kausal masih kurang. Nah, beban high TG sebagai faktor risiko CVD disoroti oleh fakta bahwa sekitar sepertiga orang dewasa TG-nya di atas 150 mg per desiliter. Kuatnya hubungan antara penyakit high TG dan kardiovaskuler berbeda di antara studi individu, khususnya setelah disesuaikan dengan beberapa faktor risiko terkait seperti resistensi insulin, kadar HDL-C, dan semakin rumit saat mempertimbangkan distribusi dan variabilitas tinggi kadar daripada TG. Studi pencegahan sekunder congenital heart disease menemukan bahwa tingkat TG yang di bawah 150 secara independen dikaitkan dengan risiko kejadian HD yang lebih rendah pada pasien yang menerima pengobatan statin intensitas tinggi yang menghasilkan konsentrasi LDL yang sangat rendah. Nah, apakah high triglyceride tinggi itu aterogenik? Jadi peningkatan risiko mungkin mencerminkan dari efek aterogenik, yaitu lipoprotein kaya trigliserid itu sendiri, terutama sisa-sisa partikel yang lebih kecil, yaitu
partikel LDL kecil dan padat, dan ApoC3 yaitu protein proinflamasi dan proaterogenik. Kemudian adanya keberadaan tingkat HDL yang rendah ataupun adanya suatu sindrom metabolik. Nah, peningkatan daripada kadar faktor protrombotik yaitu adanya fibrinogin, kemudian penghambat antifaktor plasminogen, serta molekul proinflamasi seperti CRP, TNF-alfa, fibrinogin, dan interleukin 6 telah diamati pada subjek obesitas dan pasien dengan HITG. TG non puasa memprediksi risiko congenital heart disease yang lebih kuat daripada TG puasa. TRL postprandial meningkatkan ekspresi gen proinflamasi, misalnya interleukin 6, molekul adesi antar sel 1, VCAM, protein kemotaktik monosit 1, terutama setelah makan tinggi lemak. Nah, TG tidak puasa memprediksi risiko kardiovaskular heart disease lebih kuat daripada TG puasa, yaitu postprandial TRLS, yaitu meningkatkan ekspresi gen proinflamasi, misalnya interleukin 6, molekul adesi antar sel 1, VCAM 1, protein kemotaktik monosit 1, terutama setelah makan tinggi lemak, dan hal ini diasosiasikan dengan disfungsi endotel, peningkatan LDL kecil, peningkatan faktor 7, peningkatan plasminogen aktifaktor inhibitor 1, dan peningkatan C-reaktif protein. Nah, ini adalah bagian dari mana peningkatan dari trigliserida berperan penting pada patogenesis daripada aterosklerosis, di mana peningkatan trigliserida akan menyebabkan TG enrich pada HDL particles, dan HDL particles akan menjadi dysfunction, kemudian akan meningkatkan kolesterol pada arterial walls, dan hal ini akan menyebabkan perkembangan daripada aterosklerosis. Di lengan yang lain kita lihat bahwa peningkatan small LDL akan meningkatkan oxidized LDL, kemudian akan menyebabkan inflammatory gen product seperti selektin, ICAM, VCAM, dan selanjutnya, serta meningkatkan kolesterol uptake oleh makrofag dan akan meningkatkan foam formation sehingga akan terjadi suatu aterosklerosis. Nah, peran trigliserida dalam aterosklerosis itu yaitu terjadinya disfungsi endotel. Disfungsi endotel dan berkurangnya penyesuaian pembuluh darah besar telah diakui sebagai manifestasi klinik awal daripada aterosklerosis. Pada wanita sehat dengan satu atau kurang dari satu faktor resiko, kadar trigliserid plasma merupakan prediktor yang paling kuat untuk penyesuaian pembuluh darah besar, yaitu pada betis dan paha. Dan hubungan ini tidak diamatin pada pria. Nah, selanjutnya adalah pada subjek yang sehat, gangguan akut pada vasoaktivitas yang dimediasi aliran telah ditunjukkan dengan adanya hipertrigliseridemia postprandial setelah konsumsi seporsi makanan yang tinggi lemak. Kelainan fungsi endotel berhubungan dengan konsentrasi trigliserid plasma. Peran fenofibrat akan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada fungsi endotel disertai dengan perubahan yang menguntungkan pada kolesterol LDL serta kolesterol HDL. Nah, pada trigliserid lipoprotein yaitu TRLPS, yaitu bagaimana metabolisme dan aterogenisasinya, kita lihat bahwa peningkatan sekresi dari trigliserid VLDL merupakan karakteristik pada orang dengan hipertrigliseridemia. Trigliserid VLDL dan apo-VLDL akan meningkatkan laju sekresi TLRP ke dalam plasma. Nah, TLRP baik yang dihasilkan di dalam ataupun dikeluarkan dari usus atau hati akan menembus dinding arteri dan memulai atau memperburuk terjadinya suatu aterogenesis. Nah, ini kita lihat bahwa TLRP juga sangat berperan pada aterosklerosis, ya, melalui semua jalur daripada LDL plasma, baik pada oxidized LDL maupun pada TRL dan remnants. Nah, bagaimana implikasi daripada trigliserid yang tinggi?
Jadi trigliserid yang tinggi dikaitkan dengan penanda angka yang terkait dengan patogenesis oklusik koroner dan infark miokard, yaitu adanya peningkatan dari aktivasi platelet, kemudian perubahan hemostatik dan fibrinogenetik, kemudian adanya peningkatan konsentrasi dari fibrinogen, faktor 7C, plasminogen aktivator inhibitor 1, sehingga hal ini akan menyebabkan peningkatan daripada miokard infark. Nah, pasien dengan konsentrasi TG yang tinggi sering kelebihan berat badan dan memiliki kadar insulin yang tinggi dan konsentrasi glukosa plasma sedikit meningkat. Obesitas sentral dan resistensi insulin berkontribusi terhadap peningkatan laju pergantian daripada FFA dan kadar asam lemak bebas plasma yang tinggi, dan ini akan meningkatkan sintesis daripada trigliserida VLDL. Nah, resistensi insulin juga dikaitkan dengan penurunan aktivitas lipoprotein lipase dan penurunan daripada pembersihan TRL. Nah, meta-analisis yang dilakukan oleh Hawkinson dan Austin bahwa peningkatan kadar trigliserid terkait dengan peningkatan rasio kejadian CAD bahkan setelah disebutkan dengan banyak faktor prediktif layanan. Nah, Jeppesen et al. Mengatakan bahwa kadar trigliserid adalah prediktor independen penyakit jantung iskemik pada pria. Ini adalah penelitian dari Bulman Heights Study. Di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan daripada TG yang non-fasting akan sangat berpengaruh pada iskemik stroke dan semua cardiovascular event. Nah, ini adalah penyebab daripada trigliserid yang tinggi. Kita lihat dari genetic preposition, adanya obesitas, DMT berdua, konsumsi alkohol, diet tinggi karbohidrat, renal disease, hipotiroid, pregnancy, autoimun, dan juga beberapa pengobatan antara lain kortikosteroid dan estrogen. Nah, ini adalah rekomendasi pengobatan tingginya trigliserida yang disampaikan oleh EAS dan ESC. Jadi rekomendasi yang pertama, pada bila statin telah direkomendasikan sebagai first choice untuk menurunkan cardiovascular risk disease pada pasien-pasien yang high risk dengan hipertriglisemia, yaitu TG-nya lebih daripada 200, ini kelasnya 1 dan levelnya B. Kemudian pada high risk seperti trigliserid di antara 135 sampai 499, selain pemberian statin dianjurkan pengobatan dengan N3-PUFA ya. Dan ini jadi dikombinasikan dengan statin. Ini kelasnya 2A dan levelnya B. Kemudian bagaimana pada primary prevention pada pasien yang telah tercapai LDL-nya tetapi trigliserid masih di atas 200, maka dianjurkan untuk memberikan fenofibrat atau besafibrat, ini kelasnya 2B dan levelnya B. Dan bagaimana pada pasien dengan LDL goal-nya telah tercapai tapi TJ-nya masih di atas 200, ini juga bisa dikombinasikan dengan fenofibrat ataupun besafibrat. Ini 2B dan levelnya C. Nah, jadi sebagai ringkasan, penurunan LDL-C yang agresif dengan dosis maksimal statin tidak menghilangkan risiko makroresidual. Meskipun trigliserida tidak bersifat aterogenik secara langsung, namun merupakan biomarker penting dari risiko kardiovaskuler karena hubungannya dengan partikel sisa aterogenik dari ApoC3. Statin adalah penurun lipid yang paling efektif yang digunakan dalam praktek klinik dan banyak digunakan untuk menurunkan kadar LDL-C dalam pencegahan kardiovaskuler primer dan sekunder. Karena adanya risiko residual terutama pada pasien dengan high trigliserida persisten, maka pemberian fibrat bisa menjadi pilihan. Direkomendasikan pemberian fibrat pada kasus dengan peningkatan TG yang di atas 200 mg per desiliter dan kadar HDL
C rendah yang tetap bertahan meskipun telah diberi statin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya izin untuk membawakan slide saya sendiri, yaitu saya diberi tugas mengenai bagaimana terapinya. Kalau tadi Dr. Budiman lebih kepada pendekatannya secara background-nya gitu ya, kira-kira orang-orangnya seperti apa sih yang harus diberikan terapi-terapi selain daripada penurunan LDL, tetapi kita juga harus mempertimbangkan penurunan-penurunan yang lain, dan juga mungkin kita juga harus mempertimbangkan HDL juga ya, Dr. Budiman. Saya slide share. Jadi maaf judulnya diinggriskan. Jadi ini peran fibrat pada terapi dislipidemi. Jadi di sini saya lebih fokus kepada terapi dislipidemi secara umum. Jadi bukan bicara mengenai sindrom metabolik maupun juga bukan pada diabetes saja, tetapi secara keseluruhan. Secara pendahuluan tadi sudah sangat banyak disebutkan oleh Dr. Budiman di kasus pertama, di slide pertama, yaitu bahwa dengan di sini ada suatu meta analisis, memang betul bahwa statin itu bisa melindungi pasien-pasien kita dari MACE ya, dari major cardiovascular event, dan ternyata tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Budiman bahwa ada beberapa pasien-pasien yang ternyata masih memiliki resiko yang tidak tercover dengan pemberian statin ya. Ini masih banyak nih orang-orang yang tidak tercover untuk bisa memberikan penurunan kardiovaskular event yang baik. Jadi hanya 2 orang, sedangkan yang 8 orang lagi kita masih ada. Karena apa? Karena memang kita bicara kalau untuk penurunan kardiovaskular risk itu sebenarnya bicara dari sisi komprehensif. Kita juga bicara mengenai bukan hanya lipid, tetapi juga ada blood pressure, tetapi juga ada kontrol glikemik, ada penurunan berat badan, dan juga ada predisposisi genetik yang juga sangat penting. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan selain daripada pemberian obat-obatan. Ya, kalau tadi memang obatnya hanya statin, sekarang kita akan melihat dari semua obat-obatan yang bisa memberikan relative risk reduction untuk major cardiovascular event ya. Major event, vascular event, bukan hanya kardio tetapi juga termasuk stroke ya, semua vaskular. Kita lihat di sini bahwa penurunan 1 milimol atau 38 mg per desiliter dari LDL itu menurunkan penurunan relative risk untuk major vascular event sampai 23%. Jadi kalau kita bayangkan pada pemberian statin itu turunnya gini, memang paling bagus PCSK9 inhibitor ya. Dulu sempat beredar hampir ada di Indonesia, tapi sepertinya sampai sekarang nggak pernah ada karena memang cukup mahal harganya ya. Dan ini LDL bypass yang saat ini sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia, dan statin untuk di yang target berikutnya. Kita lihat dengan pemberian statin turunnya sekian dan fibrat sekian. Kita bayangkan berarti kalau statin dan fibrat ini dikombinasi, bagaimana, apakah memang memberikan perbaikan yang lebih baik dibanding kalau satu-satu atau tidak ya. Ini adalah suatu studi yang systematic review dan juga meta analisis ya, kita lihat. Nah, ini dari berbagai studi-studi lipid ya, yang saya rasa teman-teman udah sangat familiar. Ada 4S, CARE, WorldScope, Lipid, AFSCAP, HPS, Prosper, CARDS, ASCOT, dan Jupiter. Yang ini masing-masing menggunakan statin yang berbeda-beda. Penurunannya kita lihat ya, ada berbagai penurunan. Yang paling besar di sini adalah Jupiter, ini adalah rosuvastatin. Jadi kita lihat di sini, walaupun turunnya memang cukup baik, tapi kan berarti masih ada sisa nih yang juga masih resiko tentunya untuk terjadi kardiovaskular ya. Ini sudah banyak dibicarakan oleh Dr. Budiman, jadi saya nggak akan terlalu banyak ya. Jadi peran dari fibrat sendiri untuk menurunkan kardiovaskular risiko emang ada apa enggak sih? Karena selama ini kita fokus kepada statin, dan memang terbukti ya, itu memang sangat baik menurunkan angka kardiovaskular. Jadi yang menjadi pertanyaan kita nih adalah, apakah menambahkan fibrat pada terapi dislipidemia itu akan menurunkan risiko kardiovaskular? Iya atau tidak? Boleh teman-teman, pengen tahu saya, teman-teman kira-kira jawabnya iya atau tidak? Saya pengen ngelihat aja nih bahwa teman-teman mempertimbangkan fibrat nggak di dalam terapinya. Boleh dijawab, dokter? Ya, belum kelihatan nih hasilnya, atau memang belum ada yang ngeklik nih, Dokter Delina?
Teman-teman sudah ada yang klik belum? Kok belum kelihatan nih jawabannya? Oh, hilang. Ya, Del, tapi oke. Baik. Sebagian besar menjawab iya. Menjawab iya karena tadi udah dibawakan sama Dr. Budiman mungkin ya. Dan juga karena judulnya kayak gini berarti pasti ada nih gitu. Tapi mungkin supaya bisa meyakinkan teman-teman apa memang benar apa enggak, jadi ada 8% yang menjawab tidak. Kita lihat ya studi-studinya. Ya, secara keilmuannya kita bisa lihat fenofibrat itu adalah bekerjanya di pipar alfa. Pipar alfa yang kemudian ke reseptornya dan seterusnya kita bisa lihat di sini dia akan bekerja di menaikkan lipoprotein lipase ya LPL, kemudian ApoA-nya meningkat, ApoC3 juga di sini menurun, beta oksidasinya meningkat, asetil-CoA karboksilase yang kita tahu ini statin banyak berperannya di sini, kemudian HDL, ApoA1, ApoA2, VLDL dan ApoB itu dia akan memberikan peran ya. Pipar alfa memberi peran pada banyak item ya, dan ujung-ujungnya dia akan meningkatkan lipolisis tapi menurunkan trigliseridnya ya. Jadi dia akan mempengaruhi metabolisme lipoprotein, dia akan mempengaruhi metabolisme fatty acid ya turun, dan akan mempengaruhi metabolisme kolesterol secara umum karena dia akan meningkatkan efflux dari kolesterol. Begitu kira-kira bekerjanya ya. Jadi gimana tuh jadinya secara klinis? Apa yang terjadi? Ini suatu data dari Park ya, ini 2021 cukup baru. Jadi kalau kita lihat di sini dari awal 4 minggu dan 8 minggu yang terjadi adalah penurunan trigliseridnya sangat baik ya. Kita lihat di sini orang yang diberikan statin dan kolin fenofibrat ya, saya tekankan kolin fenofibrat karena ini bentuk yang baru, dengan yang statin saja. Penurunannya ternyata jauh berbeda bermakna dari sisi trigliserid ya. Bahkan di sini menunjukkan 65% dari orang-orang yang turun trigliseridnya ini bisa sampai 150 ke bawah ya. Itu sesuai target kita tentu ya. Nah, target kita ini ternyata 65%-nya tercapai dengan pemberian kombinasi antara statin dengan kolin fenofibrat. Sedangkan HDL gimana? Suatu parameter yang juga harus kita pertimbangkan, semakin tinggi semakin baik. Dan ternyata dengan pemberian kombinasi peningkatannya dibandingkan dengan statin saja itu jauh berbeda bermakna dibandingkan dengan yang statin saja, terutama apalagi pada saat yang sudah di 8 minggu. Secara kesimpulannya di sini di studi ini kombinasi kolin fenofibrat dan statin ternyata 44% lebih efektif dalam menurunkan trigliserid ya, apalagi tadi 65%-nya mencapai di bawah 150. Dan pada saat di studi ini saya memang tidak tunjukkan reaksi dari adverse event-nya itu ternyata tidak berbeda bermakna dibanding yang menggunakan statin saja. Tapi memang dari angka-angkanya bagus, tapi angka studi ini tidak menunjukkan apakah memberikan perbaikan dari sisi kardiovaskularitis atau tidak. Studi ini memang tidak. Kalau gitu kita perlu studi lain. Studi lainnya yaitu dari misalnya Eclipse Real ya. Eclipse Real di sini ada hampir 30.000 pasien dengan metabolic syndrome, nih pasien-pasiennya Dr. Budiman tadi ya, yang umurnya 45 tahun, di sini yang sudah mendapatkan statin ya. 2.100 lebih pasien itu diberikan kombinasi, sedangkan 8.500-nya diberikan statin saja. Jadi dia menggunakan propensity score itu sekitar 1:5 ya. Kita lihat dari semua partisipan, semua pasien, ternyata memang memberikan penurunan yang berbeda dibanding hanya statin saja. Jadi kalau dikombinasi ternyata kumulatif incidence-nya itu perbaikannya untuk kardiovaskularnya itu lebih baik ya. Kemudian untuk bagaimana dengan yang pada pasien-pasien yang high TG tapi atau low HDL ya. Ini tentu pasien-pasien diabetes banget ya, pasien-pasien yang sindrom metabolik yang karakteristiknya memang high TG dan low HDL. Kita lihat perbedaannya sangat bermakna. Dalam composite cardiovascular outcome-nya dengan memberikan kombinasi ternyata jauh lebih baik jika diberikan hanya statin saja.
ya. Kemudian bagaimana kalau yang low TG dan high HDL? Jadi ini memang bukan karakteristiknya sindrom metabolik ya, dan memang tidak begitu memberikan perbedaan yang bermakna. Jadi kita lihat fokus di yang tengah ini ya, pasien-pasien diabetes kita rata-rata karakteristiknya ya seperti ini, dan ternyata memang berbeda bermakna pada Eclipse Real Study ini kalau diberikan kombinasi dibanding hanya statin saja. Pada studi yang sama, setelah dilihat subgrupnya. Jadi ada yang umur, jenis kelamin, lingkar pinggang, dan lain-lain ya. Kita lihat perbedaannya ternyata ada pada orang-orang yang belum memiliki riwayat kardiovaskular disease sebelumnya ya. Yang belum memiliki ternyata memberikan angka yang bagus kalau diberikan kombinasi. Yang hipertensi ternyata tidak memberikan angka yang, yang hipertensi juga ya. Hipertensi, maaf ini kenapa hilang kotaknya. Yang hipertensi, yang memiliki hipertensi itu memberikan angka penurunan yang juga lebih bermakna. Diabetes, baik dia diabetes atau bukan, ternyata tidak ada bedanya di sini. Sama-sama baik ya, sama-sama memberikan penurunan angka kardiovaskular yang baik. LDL yang menengah ya, yang memang ini pakai milimol, itu memberikan angka yang lebih baik dibanding yang statin saja ya, yang kardiovaskular yang kombinasi itu lebih baik dibanding yang statin saja. Yang HDL-nya tinggi itu lebih baik ya kombinasi, yang trigliseridnya tinggi itu juga lebih baik ya, tentu karena kita fibrat memang terapi yang baik untuk trigliserid ya. Kemudian non HDL itu juga parameter yang harus kita hitung sebenarnya, dia akan lebih baik kalau non HDL-nya tinggi. Kemudian bagaimana untuk orang-orang yang HDL dibanding dengan trigliseridnya rendah, itu ternyata lebih baik dibanding yang resikonya pada yang rasionya lebih rendah ya, rasionya lebih tinggi. Rasio yang ini kalau rendah akan lebih baik diberikan yang kombinasi ya. Jadi inti dari studi ini adalah studi yang tadi ya, bahwa ternyata dari pasien-pasien yang sindrom metabolik yang diberikan terapi kombinasi memberikan penurunan kardiovaskular event yang jauh lebih baik dibanding hanya pemberian statin saja. Jadi kalau studi sebelumnya menurunkan saja kelihatannya, tapi kalau ini jelas menunjukkan bahwa dengan terapi kombinasi memberikan penurunan yang bermakna. Ini dari studi yang saya rasa teman-teman sudah sangat familiar, yaitu ACORD Study. ACORD Study kita tahu ada lanjutannya. Lanjutannya follow up-nya ini ya ternyata dibaca nih, di sub-analisisnya dibaca lagi, dianalisis lagi. Teman-teman lihat di sini, ternyata yang warnanya merah itu setelah dilanjutkan ternyata memberikan efek yang lebih baik dibanding kalau hanya yang ACORD saja di awal-awal. Kita lihat di sini penurunannya, peningkatannya HDL lebih baik, penurunan trigliserid lebih baik. Memang kalau untuk yang total kolesterol tidak memberikan perbedaan bermakna, tetapi LDL di sini walaupun tadinya kesannya tidak ada bedanya, tetapi setelah dilanjutkan analisisnya, follow up-nya dilanjutkan, observasinya lebih baik juga. Bagaimana VDL juga lebih baik ya. Itu dari angka-angka. Bagaimana dengan kejadian-kejadian dari MACE-nya? Ya, kita lihat di sini. Saya nggak mungkin teman-teman pusing lihatnya. Angka ini sangat banyak. Tapi saya hanya mau memperlihatkan di sini dari mortalitas keseluruhan, dari non-fatal myocard infarct, kemudian dari stroke, dari congestive heart failure, dari major coronary heart disease, itu kita lihat yang memberikan penurunan ternyata makin panjang, makin bermakna, ini dari total mortalitas. Dari kardiovaskular mortalitas juga membaik, dari myocard infarct juga membaik, tapi dari stroke tidak ya, ternyata sama saja. Dari congestive heart failure juga sama saja, tapi dari MACE-nya juga terlihat memberikan perbedaan yang bermakna. Jadi intinya pada saat kita long term observasinya diperpanjang, ternyata efek dari pemberian kombinasi fenofibrate dan statin itu memperbaiki dari berbagai hal ya dibandingkan dengan orang-orang yang menggunakan statin saja. Jadi jelas kalau semua ini membaik, jelas bahwa reducing penurunan risiko kardiovaskular ini jelas terlihat dari studi yang memang observasinya panjang ya.
Satu studi lagi di sini, beberapa studi ya, ini maaf, ini ada beberapa studi, kita lihat di sini ada Field, ada Accord ya. Kita lihat bahwa dari populasi yang hampir 10.000 yang 22%-nya adalah pasien dengan CVD, pada semua pasien itu ternyata penurunannya 11%. Tetapi kalau kita lihat dari pasien-pasien yang trigliseridnya tinggi, kemudian HDL-nya rendah, ternyata total kardiovaskular event-nya itu 27%. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa orang-orang yang trigliseridnya tinggi dan HDL rendah itu memberikan peran yang sangat besar pada kardiovaskular event dibanding yang keseluruhan ya. Jadi ini memperlihatkan risk residual ya, residual risk ya. Kemudian dari studi lain juga dari semua pasien kita lihat cardiovascular death-nya itu 8%, tapi begitu dilihat dari triglyceridnya dan juga HDL-nya penurunannya bisa mencapai 31%. Jadi intinya ternyata peran dari triglycerid dan HDL dalam kardiovaskular event itu memiliki peran yang sangat baik. Dan sini bisa dilihat NNT-nya, number needed to treat, di sini 23, di sini 20 ya. Ini jadi setelah kita melihat bukti-bukti tadi, berarti sangat jelas alasannya beberapa guideline ya, misalnya dari ESC itu memasukkan terapi-terapi penurunan trigliserid di guideline-guideline mereka. Ini ESC tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Budiman. Jadi memang kalau angkanya 200 sampai 300 berikan high statin. Kalau high statin sudah ya udah mencapai goal apa enggak. Kalau belum mencapai goal di sini boleh ditambahkan ezetimibe. Tapi setelah itu ternyata masih trigliseridnya juga masih tinggi, kita bisa masuk ke skenario yang berikutnya, step berikutnya. Kalau memang dia tanpa dengan ICVD atau tanpa ICVD tapi diabetes, berikan fenofibrat ya, consider fenofibrat ya. Jadi ini adalah suatu skenario dari ESC bahwa di sini peran fenofibrat masuk ke dalam penurunan dislipidemia. Nah, tadi Caucasian ya. Bagaimana dengan di Asia? Ini saya ambil dari Korea. Di Korea kalau trigliseridnya di atas 500, silakan tambahkan terapi-terapi yang bisa menurunkan trigliserid dengan segera seperti fibrat dan juga omega 3 yang tadi rasanya sudah disebutkan juga oleh Dr. Budiman, terutama dalam pencegahan pankreatitis ya, disebutkan pankreatitis bukan kardiovaskular. Nah, kalau trigliseridnya in between 200 sampai 499 dengan high LDL, statin tentu harus diberikan karena LDL-nya tinggi ya. Tapi kalau dia trigliseridnya tinggi di atas 200, udah dengan lifestyle adjustment, udah dengan statin gitu ya, tapi masih tinggi juga di atas 200, kita bisa pertimbangkan diberikan fibrat ya, dengan rekomendasinya adalah 2B dan ini dari Korea ya, dari Asia. Pertanyaan saya, kan dari tadi ngomong fibrat gitu ya. Sekarang saya menanyakan mengenai teman-teman mungkin banyak pakai kalau nggak fenofibrat, gemfibrozil, betul ya? Apakah semua fibrat itu sama? Ya, apakah semua fibrat? Maaf, ini fibrat maksudnya ya. Apakah sama? Yes or no? Boleh jawab teman-teman. Mungkin kita cepat aja, Dr. Delina, karena waktu kita mungkin kita bisa pakai untuk banyak diskusi nanti. Ya, betul sekali, memang nggak sama. Kenapa kita harus berpikir nggak sama? Karena kita mesti mikir efeknya apa. Kalau nggak sama, terus apa gitu ya? Apa yang harus kita pikirkan? Jadi saya bahas mengenai fenofibratnya dulu ya. Fenofibrat itu zaman dulu kita kenal yang non-micronized. Itu dulu fenofibrat sekitar 200 atau 300 mg. Kemudian dengan makin baru lagi ada yang yang bentuknya bioavailabilitasnya lebih baik ya, yaitu dengan yang fenofibrat 160 ya. Kita lihat yang tadinya standar menjadi micro coated ya, yang keluarnya sedikit-sedikit karena dia coated ya. Kemudian makin baru lagi ada lagi yang nanopartikel yang disebut sebagai penta. Sediaan penta ini teman-teman lihat miligramnya. Dulu besar 200-300, turun 160, turun lagi 145. Loh kok makin turun? Karena memang bioavailabilitasnya menjadi makin baik. Sehingga nggak perlu besar-besar, ternyata memiliki efektivitas yang bahkan jauh lebih baik dibandingkan sediaan yang lebih lama. Ya. Jadi ini yang baru adalah bentuknya nanopartikel. Sehingga hanya memerlukan 145 mg saja, tidak perlu sampai 200-300.
Nah, sekarang kita ada, jadi ini secara kerjanya ya, secara kerjanya, maaf ini kebalik, secara kerjanya fenovibrat itu adalah suatu obat yang bekerjanya tadi sudah disebutkan yaitu dari aktivasi pipar alfa. Dia melewati hepatic metabolism, kemudian aktiflah menjadi asam fenovibrat. Dan baru dia aktif untuk menurunkan trigliserid. Ini fenovibrat secara umum. Tapi tadi saya bicara mengenai bentuk-bentuk. Sekarang ada bentuk baru yang obatnya sendiri bentuknya sudah asam fenovibrat. Padahal kita tadi di sini untuk bisa mencapai fenovibrat yang acid, itu kita memerlukan metabolisme dulu di hati. Nah sekarang ternyata obatnya udah bentuk fenofibric acid. Jadi sudah dalam bentuk yang sangat aktif, nggak perlu metabolisme lagi di hati. Sehingga kita melewati fase ini. Dan tentunya menjadi lebih efektif karena dia masuk sudah dalam bentuk metabolit yang aktif ya, sehingga kita nggak perlu mikirin hatinya kenapa bisa akan metabolisme lebih baik apa enggak gitu ya, karena memang dia sudah dalam bentuk yang aktif. Nah ini adalah bentuk yang terbaru. Sayangnya di Indonesia udah ada sebenarnya, tapi belum terlalu banyak sediaannya ya. Tapi teman-teman mungkin nanti jangan bingung, lah kok sekarang jadi lebih kecil lagi miligramnya? Karena selain dari bentuk yang 1, 2, 3 yang memang menjadi makin baik, nanti ada bentuk lagi yang lebih baik lagi, lebih aktif lagi, dan nanti miligramnya menjadi lebih kecil lagi ya. Nah, sekarang karena yang tadi yang fibrat acid, fenofibric acid belum terlalu banyak, kita bahas yang penta saja ya, yang micronized ya. Kita lihat penurunannya ternyata dari yang statin monoterapi dibandingkan statin plus fenofibrate yang 145, baik dari LDL, trigliserid maupun peningkatan HDL-nya ternyata lebih baik kalau diberikan yang dibentuk kombinasi ya. Ini jelas berarti ada manfaat pemberian fenovibrat pada pasien-pasien yang memiliki dislipidemi dari sisi LDL, HDL dan juga trigliserid tentunya ya kalau kita bicara fibrat. Nah, teman-teman banyak yang masih mungkin di tempat kerjanya adanya yang 160, tapi mungkin mulai ada 145. Teman-teman masih berpikir 160 tentu lebih baik dibanding 145. Tapi tadi sudah dijelaskan dengan bentuk yang berbeda sehingga memberikan efek terapeutik yang ternyata menjadi lebih baik. Betulkah itu? Di sini ternyata terbukti banyak pasien-pasien yang penurunan trigliseridnya menjadi lebih baik pada saat diganti menjadi yang bentuk penta 145 ya, dan pemberiannya untuk bisa memberikan target-target baik HDL, trigliserida maupun HDL itu bedanya sampai 11% ya. 11% ini dibandingkan dengan yang monoterapi ya, dibandingkan dengan monoterapi dengan statin, dan ini menggunakan yang 145 ya. Banyak pasien-pasien yang lebih banyak mencapai target dibanding waktu dia menggunakan 160 mg atau dengan bentuk yang lama ya. Nah, ini bentuk yang baru ya, fenofibric acid itu ternyata jika ditambahkan pada pasien-pasien yang dengan statin yang moderate, itu bisa memberikan perbaikan dari sisi HDL, trigliserid maupun LDL. Jadi semua ternyata memberikan perbaikan dibanding hanya statin saja ya. Ini dari studi oleh Jones. Jadi sekali lagi memberikan data bahwa ternyata trigliserida dengan penurunan yang baik oleh fenovibrat itu memberikan efek yang tidak hanya untuk trigliserid tetapi juga HDL dan juga LDL. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita mau memberikan terapi apapun. Apakah terapi ini akan long term atau sustain, bertahan atau enggak? Nah, studi ini dari Kipnis menunjukkan pemberian fenofibric acid untuk 2 tahun ternyata memberikan perbaikan yang long term sustain. Ya, jangka panjangnya dari sisi LDL, HDL, trigliserid maupun juga non HDL ternyata terus memberikan perbaikan yang masih bermakna sampai 2 tahun, bahkan bisa memberikan lebih baik lagi ya. Ini sampai 40%, bahkan kita penurunan LDL-nya sampai 40%, TG 46%, yang non HDL-nya 47%. Jadi kita bisa lihat di sini bukan hanya penurunannya, tetapi juga sustainability-nya memberikan sesuatu yang baik ya datanya. Nah, kita tahu kalau kita memberikan kombinasi ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kira-kira teman-teman
mikirnya yang mana nih? Yang perlu dikhawatirkan yang mana? OTPT meningkat, rhabdomyolisis, kreatinin meningkat, tidak khawatir, ABC, atau yang mana? Yang paling dokter khawatirkan? Ya, ini kita waktunya semakin sempit. Iya, yang paling banyak jawabannya dari OTPT, rhabdomyolisis, dan juga kreatinin. Yang kreatinin sedikit sekali ya yang menjawab, karena mungkin kita nggak pernah terlalu berpikir nih gitu ya. Tapi secara umum hampir semua menjawab ABC. Pokoknya ada yang jelek 3 langsung diklik aja yang itu ya. Itu triknya kalau adik-adik lagi belajar tuh, yang ini kayaknya kemungkinannya lebih besar gitu ya jawaban betulnya. Baik, ini adalah safety concern ya. Kita lihat di sini dari populasi Asia, ini maaf nih 2021 ya. Jadi fenovibrat yang diberikan pada terapi statin. Di sini statinnya macam-macam, bukan hanya satu ya, karena ini dari berbagai studi. Kita bisa lihat di sini ternyata tidak ada peningkatan yang bermakna dari sisi peningkatan CK ya. Kita tahu untuk rhabdomyolisis yang kita paling takutkan gitu. Untuk mialgianya iya ada, tetapi untuk miositis dan rhabdomyolisisnya insidensnya 0 ya. Sedangkan untuk yang lain-lain kita lihat dari hepatik memang ada peningkatan ya, tetapi kalau lihat angkanya sih sepertinya tidak terlalu bermakna ya. Apalagi yang sampai di atas 5 kali sih kecil sekali ya, persentasenya hanya 0,2%. Maaf. Sedangkan untuk yang renal, teman-teman tadi mungkin sedikit mempertimbangkan adanya ketakutan akan gangguan renal karena memang ada peningkatan kreatinin. Di sini kita bisa lihat yang peningkatannya sampai lebih dari 1,5 kali itu ada 2 orang atau 0,4%, sedangkan yang lebih dari 1,5 kali itu 1,22%. Jadi sekitar ada 6 orang. Jadi hal ini memang terjadi pada berbagai studi, namun perbaikan ini bisa didapatkan pada saat kita hentikan obatnya atau diteruskan sambil diobservasi atau dosisnya diturunkan. Jadi ada beberapa perbaikan yang ternyata reversible pada saat pasien diberikan triglycerid dan terjadi kenaikan kreatinin. Jadi jangan terlalu khawatir juga, tetapi tetap 3 hal ini adalah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat Anda memberikan terapi, terutama kombinasi antara fibrat dengan statin ya. Nah, kita bicara fibrat tentu ada temannya selain fenovibrat, yaitu gemfibrozil. Beberapa guideline sudah jelas menunjukkan bahwa sebaiknya gemfibrozil itu tidak diberikan untuk sebagai terapi kombinasi pada saat pasien menggunakan statin. Itu harus dihindari karena jelas kejadian rhabdomyolisis pada saat gemfibrozil statin diberikan itu meningkat 15 kali lipat lebih tinggi dibanding kalau pemberian fenovibrat dengan statin ya. Gemfibrozil di sini menunjukkan ternyata dia tidak hanya menginhibisi glukorinidasi untuk statin ya di hepatosit tapi dia juga jelas menunjukkan konsentrasi di plasma yang meningkat dari statin tersebut, terutama pada lovastatin, pravastatin dan juga simvastatin ya, sehingga memberikan side effect dari statin yang menjadi jauh lebih cepat ya pada pemberian gemfibrozil. Nah, ini pemberian fenofibric acid lagi-lagi mengenai safety profile-nya, tetapi di sini untuk yang jangka panjang, untuk yang CK tadi sudah jelas walaupun sudah 2 tahun tidak terlalu banyak ya efeknya untuk yang pemberian untuk dengan kombinasi dengan statin, tapi di sini yang paling banyak adalah dengan Rosuva 20 mg, sedangkan dengan Simva 40 mg dan Atorva 40 mg ini angkanya sangat kecil ya. Untuk renal hampir sama semua pemberiannya efeknya kecuali pada yang Atorva 40 itu paling kecil ya. Sedangkan yang lain-lain kita bisa lihat baik dari sisi hepatik yang 2-3 kali lipat itu baik yang untuk Simva maupun Atorva itu tidak memberikan peningkatan. Baik, sini ada slide saya terakhir. Terima kasih banyak. Statin adalah first line. Tetap ini menjadi pesan utama, menjadi target utama adalah turunnya LDL dan itu diberikan dengan statin. Tetapi ternyata masih ada orang-orang yang walaupun sudah turun kemungkinannya, tapi masih ada sisa nih orang-orang yang nggak turun resiko kardiovaskularnya. Nah, ini adalah orang-orang yang potensial untuk diberikan kombinasi antara statin dengan fibrat. Karena ternyata memang dia memberikan penurunan dari cardiovascular risk yang banyak ditunjukkan oleh beberapa studi, terutama oleh studi Eclipse ya.
Nanoteknologi menunjukkan bahwa fenofibrat menjadi lebih baik bentuknya, terutama pada saat dia bentuk yang fenofibrat acid ya. Kemudian juga banyak pasien yang memberikan penurunan dari penurunan dari trigliserid, LDL juga peningkatan HDL pada saat diberikan fenofibrat yang bentuknya penta dibandingkan dengan yang bentuk supra ya. Yang terbaru adalah fenofibric acid, itu adalah fibrat yang paling baru, ternyata memberikan penurunan dan menunjukkan efikasi dan safety yang sangat baik, terutama bahkan diteruskan sampai 2 tahun. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, saya tutup untuk yang presentasi saya.